daya di campervan. Namun sebelumnya bisa subscribe, share, like, and comment untuk video ini jika bermanfaat. Jadi ini adalah kompresor AC yang kita lepas, nanti kita ganti dengan akumulator ya. Ini akumulatornya sudah kita siapkan. Ini karena untuk melepas harus lepas dulu radiatornya. Terus ini dinamo akumulator ya. Kita sementara mau buat dudukan dulu dari ACP. Ini kita sudah mengukur, kita potong ukuran 20 ini kita coba dulu. Ini adalah dudukan yang nanti kita pasang di sini untuk ini. Nah, ini nanti posisinya kan seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Kita sudah pasang ini dinamo ampernya. Kita akan coba ini pasang untuk pantatnya. Kita potongkan ini. Nah, ini bawah udah pas ya guys, itu udah pas. Nanti tinggal kita pasang. Ini bawah sudah terhubung. Nah, ini nanti kita tinggal pasang untuk stasionernya. Nah, ini udah. Ini sudah kita pasang. Ya, jadi ini sudah kita pasang. Ini untuk plusnya, yang di bawah ini untuk negatifnya. Ini kabelnya yang dari akumulator ke sini, terus masuk ke dalam bodi. Nah ini kabelnya masuk ke sini. Ini kita masukkan ke bawah sini. Terus ini aki yang kita isi di sini, yang untuk ngisi ini yang 100 ampere, tapi kita paralel dengan yang di sini. Ini ada 375 ampere yang ini. Terus kemudian yang di belakang sana ada 150 ampere sama 60 ampere. Semuanya kita paralel, ini kabelnya jadi satu ya.
Kemudian untuk kontrolnya, untuk bergantian antara ini panel surya, pengisian dari panel surya dengan menggunakan akumulator tambahan, ini kita kontrolnya di sini. Jadi nah ini untuk yang pengisian dari panel surya, ini sedang mengisi ya. Jadi ini sedang mengisi. Siang-siang ini kita dapat 3,7 ampere. Terus kemudian ini voltasenya kita udah dapat 14,3. Nah ini kontrol untuk panel surya. Jadi ketika kita nyalakan mesin, ini ACC kita ambilkan dari ACC mobil, ini relay akan menarik. Ketika relay narik, ini kita yang dihubungkan adalah NC. Jadi ini NC nya yang masuk ke panel surya. Jadi ketika kita nyalakan mesin, otomatis nanti ketika relay berfungsi ini putus. Jadi yang masuk ke sini udah nggak ada, yang ke panel surya ada putus. Kemudian yang ini untuk kontrol dari akumulator. Dinamo akumulator itu ini kebalikannya dari relay yang di atas. Ini kita juga gerakan dengan ACC dari mobil. Ini kita seri, kita paralel, maaf. Nah ini ketika mobil nyala, ini yang kita hubungkan adalah normally open. Jadi untuk ketika kita hubungkan, kita nyalakan mesin ini, maka akan relay narik ini akan terhubung. Ketika ini terhubung, berarti untuk pengisian yang dari akumulator nanti akan mengisi sebanyak 5 aki mandiri, itu ada 100 ampere. Ini 175 kali 2, jadi totalnya 350. Terus kemudian ini 150 ampere di dalam sini. Di sini ada 60 ampere. Jadi itu semua nanti akan kita coba hidupkan mesinnya, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan di sini untuk ini kontrol yang dari panel. Kemudian yang di dalam sini ada kita pasang untuk kontrol yang nanti pengisian dari aki. Jadi maaf, dari akumulator. Jadi yang ini nanti dari akumulator akan terdeteksi di sini. Kalau misalnya akumulator itu nanti ngisi masa strom masuk ke sini ke aki yang itu, nah berarti nanti di sini tuh sudah 13,5 lagi, tapi nanti nambah. Kita lihat, berarti kalau di sini nambah berarti itu betul akumulator berfungsi mengisi. Dan di sini juga nanti yang kita paralel ini juga nanti di sini indikatornya tetap voltasenya juga ikut naik, cuma nanti untuk panel suryanya mati. Jadi kita coba untuk menyalakan mesinnya, apakah berfungsi. Nah ini di sini ada bohlam untuk kontrol dari akumulator. Jadi ketika akumulator itu enggak ngisi atau posisi mati, ini nyala. Cuma ini posisinya nanti harus pakai relay. Kita coba starter. Nah ini mati ketika di starter, berarti ini lagi ngisi. Ini kita lihat ya, kita lihat di sini. Di sini kita lihat untuk panel surya. Nah ini di sini panel surya itu udah nggak ada indikator ngisi ya. Jadi ini panel surya ini sementara mati, digantikan dari akumulator. Lah ini relay ini sudah berfungsi, ini sudah berfungsi. Kemudian ini kita lihat di sini, ini di sini ini ngisi, ini akinya udah ngisi. Ini di sini ada indikatornya, ini indikator di sini tadi kita lihat tadi 13, ya, dan sekarang udah 14, ini berarti menandakan bahwa akumulator itu berfungsi, akumulatornya berfungsi. Jadi ini udah bisa berfungsi dengan baik. Nah sudah, nanti kita matikan, coba kita matikan bagaimana, lihat untuk kontrolnya. Ini aki di sini nanti. Nah nanti di sini akan ada indikator lagi ketika mesin mati. Baik, ini mesin kita matikan. Nah mari kita lihat lagi. Jadi ini panel surya berfungsi kembali. Ini ada di sini ada lambang panel suryanya,
kemudian di sini ngisi. Nah di depan ini kembali lagi itu 13,7 karena itu juga ngikut pengisian dari panel surya, otomatis ini akan turun. Jadi kita buat terbalik, untuk pengisian dengan akumulator kita ambilkan dari depan, jadi dari aki yang di depan itu, maka yang akan terisi adalah aki yang di depan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang panel surya itu pengisiannya itu kita ambilkan dari aki yang di belakang, jadi lebih akan cepat terisi yang di belakang daripada di depan ya, seperti itu. Baik guys, kita sekarang akan mencoba tes jalan dan kita akan menggunakan AC full nanti. Ini kita pakai full AC, nanti kita lihat. Sementara ini mesin masih mati, kita masih ngisi dari panel surya itu 12,8, sedangkan di sini kita pakai ini untuk PS, itu untuk PS sama TV itu kita ambilkan dari inverter yang 1000. Kemudian untuk ini yang 2000 nanti untuk charger HP dan Magicom. Terus kemudian nanti Magicom ditaruh di sini, kemudian untuk di sana itu di bawah TV ada inverter yang kurangnya 6000 watt. Nah itu sudah kita gunakan untuk, kita lihat dari sini ya, ini inverter yang 6000 watt. Ini di sini indikatornya itu masih 12,3, jadi nanti kita lihat kalau jalan itu indikatornya berapa. Terus di sini ini kita gunakan untuk AC. Ini di sini AC nanti kita nyalakan, ini sementara baru kipas. Terus kemudian untuk di sini kulkas ini juga nyala guys, jadi kulkas di sini nyala. Jadi inverter ini untuk menyalakan kulkas sama AC nanti. Nah ini sementara, nanti kita akan tes jalan bagaimana kondisinya. Ini kita coba akan menyalakan mobil. Nah ini kita lihat untuk indikatornya. Apakah ngedrop. Ini AC full kita nyala, terus kemudian kulkas. Nah ini kita perjalanan malam ya. Kita ke ikonnya Purwokerto, Menara Pandang. Ini adalah jembatan Tulang Ikan. Ini ramai sekali ya guys kalau malam, jadi sangat bagus pemandangannya. Sekaligus untuk tes. Nah itu menara teratai, kalau malam itu bagus sekali, lampunya bagus sekali ya. Sekedar informasi, kita udah menempuh perjalanan 24 kilo ya guys. Jadi nanti kita akan lihat untuk hasil akhirnya. Ini setelah kita perjalanan kemudian memakai AC itu, nanti voltase yang ada di akinya itu sekarang masih berapa ya. Ini sangat indah sekali ya guys, itu menara pandangnya itu kelihatan bagus sekali. Ini ramai sekali malam hari ya. Ini kita
dan informasi di depan itu ada namanya itu tempat makan, namanya ya lupa. Ini malam-malam ramai ya guys, itu karena tadi mungkin buat buka. Ini Madang Maning ya, itu adalah bahasa Banyumasan. Madang Maning yaitu tempat makan, itu ada macam-macam kuliner ya guys. Ya ini udah mulai sepi, ini udah mulai mau masuk ke jalan Gerilya, udah penghujung untuk jalur yang ke Menara Pandang. Ya jadi guys, ini kita tadi sudah perjalanan. Ini di sini kita lihat tadi pakai full ya, kita pakai full, ada AC, terus kemudian TV, kulkas nyala semua. Ini masih 12,4, jadi aman ya guys. Nah ini ya tuh masih 12,3 ya, jadi selama perjalanan kita aman walaupun sudah nggak ada sinar matahari. Jadi ini, nah ini semuanya nyala. Ini inverter nyala, yang 5000 juga nyala, kemudian yang di belakang juga yang 2000 juga kita nyala, inverter semuanya nyala. Jadi ini ya, kita sambil coba puasa dulu. Jadi ini kita mau cerita tentang panasnya dulu. Kita kelistrikan ini pakai panas itu tetap ada kelemahannya. Jadi kelemahannya ya kalau seperti ini perjalanan malam itu kita nggak dapat pasokan sinar matahari, jadi otomatis ini nggak bisa ngecas. Nah karena kita sudah pasang dinamo ampere untuk akumulator, jadi walaupun kita perjalanan malam kita juga aman. Jadi ini kita bisa ngisi listrik dan perjalanan tetap kita nggak akan kehabisan listrik ya. Jadi seperti itu kenapa ini kita pakai dua pengisi daya, pertama dengan panel surya, kedua dengan akumulator ya. Jadi seperti itu, ada sisi untuk keuntungan dan kerugiannya. Nah kita gabungan, kita ambil masing-masing dari keuntungan untuk pengisian panel surya dan pengisian dari akumulator ya. Mungkin sementara itu video dari kita, lain kali kita akan bahas terkait untuk yang lain lagi. Selamat malam, terima kasih. Kesimpulan, dengan pemasangan dinamo akumulator dan panel surya pada mobil camper van itu memiliki masing-masing keunggulan dan kelemahan yang kita ambil dari masing-masing itu keunggulannya. Untuk panel surya itu memiliki keuntungan bahwa ketika kita parkir dengan kondisi sinar matahari yang memadai, itu secara otomatis akan mengisi aki untuk camper van kita. Kelemahannya, pengisian tersebut kurang stabil, tergantung dari sinar matahari, karena apabila sinar matahari itu lemah maka pengisian akan menjadi kecil, antara 0 sampai 11 ampere pengisian itu ketika sinar matahari cukup memadai. Kelemahan yang berikutnya adalah ketika malam hari kita tidak dapat pasokan sinar matahari, maka bisa kemungkinan akan kehabisan daya saat perjalanan. Kemudian untuk dinamo akumulator itu keunggulannya yang pertama adalah pengisiannya stabil ketika mobil berjalan. Kemudian untuk kita malam hari tetap bisa mendapatkan daya dengan pengisian dari dinamo akumulator. Kelemahannya itu ketika kita berhenti, otomatis dinamo akumulator akan berhenti dan tidak bisa mengisi. Nah karena itu kita gabungkan antara panel surya dan dinamo akumulator dengan cara kita menggunakan relay. Jadi ketika kendaraan sedang berjalan, otomatis dinamo akumulator berputar secara otomatis, maka pengisian akan beralih ke dinamo akumulator. Kemudian saat kendaraan berhenti, itu secara otomatis pengisian akan dari panel surya. Jadi tidak akan bertabrakan antara panel surya dengan dinamo akumulator.
Jadi demikian kesimpulannya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.